Halo guys, kembali lagi sama kita di segmen Bedah Film. Nah, jadi kali ini kita mau ngebahas sebuah film yang seru banget di belakangan ini. Animasi gitu. Animasi. Tahu sih, kan udah ada di situ. Mm-mm. Yaitu film Spider-Man Across the Multiverse. Ya, Spider-Verse. Nah, dia yang salah. Oke. Spider-Man Across the Spider-Verse. Oke guys, sebelumnya spoiler alert dulu bagi yang kalian yang belum nonton ya. Sebaiknya kalian nonton dulu biar relate juga sama ceritanya. Jadi si Spider-Man ini tuh punya dua sequel. Yang pertama yaitu Spider-Man apa? Di Spider-Man yang pertama tuh judulnya Spider-Man Into the Spider-Verse. Nah, film itu tuh yang pertama tuh di tahun 2018. Makanya film yang keduanya sangat ditunggu-tunggu soalnya Udah lama ya? udah lama banget. 8, Mungkin 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun. udah 5 tahun yang lalu kan. Iya. Tapi keren banget Tapi di iya waktunya. sih, walaupun lama, menurut aku perkembangan animasinya tuh jauh lebih baik lagi dan memang Terus dari durasinya juga yang panjang banget. iya, panjangnya tuh 2 jam setengah. Ya, 2 jam 20 menit, 2 jam 30 menit gitu. Bayangin guys nonton film di bioskop selama itu. Hampir sama kayak ini nggak sih? Apa namanya tuh? Avengers. Bukan. Avatar yang kedua. Avatar kedua juga lama banget loh. Berapa? Hampir 2 jam gitu juga. Oh iya, aku nggak nonton. Jadi film ini tuh ngabisin satu jadi film ulangi. Nah, jadi film ini tuh ngabisin 100 miliar US dollar buat biaya produksinya. Wow. Itu gitu. Banyak banget. Iya, Soalnya kan kayaknya emang animasi juga kan. Terus animasinya juga kan bukan 2D doang kan. iya. Campuran ada Ini menurut kita ya, kalau ngeliatnya tuh kayak ada 2D, 3D 3D. dicampur semua. Iya, apalagi gaya yang dipakai di film animasi itu kayak bener-bener keren banget. Aku pengen ceritain animasi seperti itu. Ya. Tapi nggak bisa kalau sendiri. Kenapa nggak bisa? Kalau udah jago. Kalau belum susah. Oke. Oke, lanjut. Nah, jadi kan budgetnya tuh gede. Itu tuh dikarenakan yang ngerjainnya tuh kan pasti gak mungkin sedikit kan. Nggak mungkin satu orang. Ya kira yang aku tahu lah. Mereka tuh hampir 1000 lebih yang ngerjain untuk film ini. 1000 animator. Ya, dan juga film ini tuh katanya tuh terinspirasinya tuh dari komik, movie, sama serial TV dan game. Maksudnya tuh kayak gaya desain yang ada di film ini tuh. Kalian bisa lihat ya, nah ini cuplikan kayak ini, lihat ada banyak banget gitu dalam satu frame, tapi tuh banyak gaya desain yang digunakan, yang ditampilkan itu benar-benar Keren banget. pasti nggak gampang sih, karena kan beda kan, dan setiap gambar itu pasti beda juga cara pembuatannya juga gitu. Ada yang Art bentuk style-nya 3D, juga. Art style. ada yang bentuk 3D, ada yang 2D, ada yang bentuknya kayak komik, kayak di kertas gitu kan. Siapa sih namanya tuh? Si Spider-Punk. Iya, yang itu yang dia bawa-bawa gitar. Itu Gitu. unik sih. Pas dia datang aku juga kayak kaget sih, soalnya wow, ini yang lain bentuknya kan beda gitu, berbeda dari konsep filmnya, tapi masukin itu gitu kayak benar-benar wow. Wow. Nah, jadi film ini tuh kan banyak banget tuh yang isi suaranya. Mereka tuh artis-artis cukup terkenal, contohnya tuh kayak Samik Moore sebagai pengisi suara
Miles Morales. Terus Udah selanjutnya, Hailey Steinfeld, dia penyanyi. oh ya, Ya, penyanyi. Terus dia tuh pernah memerankan film Romeo and Juliet. oh kamu tahu? Tahu dah, Aku tahu. itu artis favorit saya. Di situ dia sebagai siapa? Sebagai Gwen, Gwen Stacy, ya, spider perempuan. Ya kan? Spider Si Gwen, ya. White apa sih namanya teh? Nah itulah pokoknya. Si Gwen. Iya, Oke. kan spider putih teh ada namanya, tapi nggak tahu siapa. Terus ada juga Jack Johnson sebagai Peter B. Parker. Nah, jadi film ini tuh banyak juga ya ngeluarin karakter-karakter baru. Jadi contohnya kayak siapa? Miguel O'Hara. Ya, dia tuh sebagai Oscar Isaac di film ini tuh. Lalu ada Jessica Drew hmm, sebagai Issa. Issa Rae. Issa Rae Susah. sebagai Issa Rae. Lalu Ada Spider-Man yang dari India. Nih, ini keren ini banget sih. kocak. Dia tuh pakai yoyo. Nggak tahu yoyo atau apa ya? Itu apa ya? Ya pokoknya kayak gini. Shoo. Kayak gitu. Tete. Sebagai Karan Sony. Hmm. Dan yang ini nih yang paling unik yaitu Spider-Punk. Hmm. Yang diisi suaranya sama siapa? Namanya juga Daniel Kaluuya. Hmm. Kayak nih. Ting. Makasih. Nah, oke, kita pertama kita ngebahas dulu yang muncul pertama kali sebagai pemicu masalah di film yang Spider-Man kedua ini, yaitu The Spot. Nah, jadi dia tuh gimana ya ngejelasinnya? Jadi Sebenarnya dia tuh dulunya tuh Ilmuwan, ilmuwan. manusia biasa gitu sebelum berubah bentuk seperti itu. Dia tuh seorang dokter, ilmuwan. yaitu seorang ilmuwan yang bernama Dr. Jonathan Ohm. Atau diperankan oleh Jason Schwartzman. Maaf ya kalau salah. Iya. Nah, ia mengalami kecelakaan sehingga tubuhnya itu berubah menjadi hitam dan putih. Nah, warnanya tuh kayak kalau ini ya, kalau aku lama-lama ngelihat dia tuh kayak Spider-Man. Apa sih? Itu Itu loh yang apa? hantu, tau gak sih yang hantu tinggi yang tanpa muka? Slenderman. Nah, itu Slenderman. mirip itu. Ya. Kalau lama Mirip sih, mirip. ya kan? Tapi kata aku mah lebih mirip kayak sapi. Ya, kalau dari warnanya sih warna sapi. Ya. Nah, ternyata jangan salah, yang putih-putih di badannya tuh itu tuh sebuah portal Yang hitam. yang warna hitamnya tuh portal. Kalian bisa lihat ya di sini kayak masuk ke dalam lubang itu kita ada di tempat yang berbeda gitu. Keren sih sebenarnya kekuatannya. Konsepnya ya keren. Oke. Terus dia juga bisa kayak bukan melampaui, dia tuh kayak bisa apa namanya tuh melintasi alam semesta. Iya, kemana-mana Heeh. yang berbeda. Nah, namun keadaan itu membuat Jonathan sulit bergaul karena Gara-gara ya dia juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena tubuhnya berubah itu dan wajahnya juga hilang. Gitu. Akhirnya ia beralih menjadi seorang kriminal. Nah ya biasalah kayak orang dia putus asa dan dia berubah jadi kriminal. Dan ada di satu segmen yang dimana dia menceritakan kenapa dia seperti ini jadinya, maksudnya jadi kenapa dia jadi jahat gitu, karena ada alasan tertentu gitu yang berhubungan sama si Spider-Man atau si Miles Morales itu. Pokoknya biasalah mereka tuh saling bersangkutan gitu lah. Ya, jadi villain ya begitu. Menurut kamu nih, gimana tentang film ini? Menurut aku film itu film yang memanjakan mata banget sih buat anak-anak desain ya. Nah, soalnya kan banyak banget ngebahas tentang desain
bahas tentang desain. Bentar, terdistract. Bentar. Karena di film itu tuh mungkin banyak visual yang gaya-gayanya tuh berbeda-beda gitu. Ada yang desainnya tuh modern banget, ada yang ke komik-komikan, ada yang kayak ilustrasi gitu. Beda-beda lah. Beda sama film kartun pada umumnya. Nah, kalau menurut aku selain visualnya yang bagus, itu bener-bener bagus sih. Kayak dia awal nonton tuh kayak takutnya tuh kayak jelek. Ya, karena kan kartun kan biasanya kan langsung film Spider-Man yang sama manusia gitu karakternya tuh. Terus ini kan tiba-tiba kartun gitu. Kayak takutnya tuh jauh dari ekspektasi gitu. Nah, pas selesai nonton ternyata wah, bagus gila. banget sih. Ini rame banget sih. Kalau kalian mau nonton bener-bener ini rame, apalagi kalian yang suka sama kartun gitu kan. Itu bener-bener sih ini kayak efek-efek visualnya tuh dapet banget. Ditambah sama ceritanya juga. Ceritanya bagus banget. Tapi ada sedikit, jadi si Spot itu tuh jadi lebih kayak tersingkirkan gitu dalam ceritanya tuh. Iya, karena di akhir tuh lebih berfokus ke si para Spider-Man-nya kan. Tapi kalau menurut aku ya di situ tuh emang masih nyambung gitu loh. Gak tahu nggak tahu bakal ada kelanjutannya atau enggak, tapi di sana tuh masih menggantung gitu cerita si Spot dan juga cerita tentang si Spider-Man ini multiverse. Emang bener kan multiverse itu? Nggak spoiler. Kan udah spoiler di depan ya. Ya tapi iya sih, tapi kayaknya kurang puas sih kalau aku. Ngegantung banget sih. Gantung banget. Apalagi nggak ada tambahan ini loh, kredit. Ya di akhirnya tuh kayak pengen cepet-cepet keluar lagi yang selanjutnya gitu. Kita tunggu 5 tahun lagi. Yang bener aja 5 tahun. Tapi emang sih nggak, kalau nunggu 5 tahun dengan hasil yang kayak gini worth it banget sih. Ya nggak sia-sia lah, karena beneran ini mah keren banget, kalian harus nonton. Nah, mungkin ini film kartun pertama aku yang aku suka sih. Mungkin selain Disney apa tuh? Barbie. Kenapa Barbie? Ya oke. Oke. Mungkin segini aja yang bisa kita bedah dari film ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Ya, terus tungguin juga konten-konten dari kita. Ya, kita nanti bakal ngebahas film apa lagi ya? Mungkin nextnya ada, mungkin sama ya. Mungkin ada spoiler nih. Ya nantilah. Untuk next konten. Apa tuh? Tom tahu dong. Sama temanya masih kartun juga. Wah. Apa tuh? Aku penasaran, apakah kartun yang selanjutnya ini lebih bagus dari kartun ini, Spider-Man ini, atau lebih bagus lagi? Karena kan kalau di sini emang bener-bener bawa semua gaya desain yang modern itu ada gitu, dengan warna-warna yang tren sekarang. Kayak ini nih lighting kita di sini biru merah, ciri khas RGB. Don't forget to like, comment, and subscribe ya channel Stimik Amik Bandung. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye. Purchase your tracks today.